Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang ke-18 ini dari bulan Ramadan 1445 Hijriah, kita kembali berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk melanjutkan pelajaran kita mentadabbur, mempelajari ayat-ayat Allah pada surat yang ke-14, surat Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salatu wa atammut taslim. Pelajaran kita pada hari ini ayat yang ke-29, ayat yang ke-30, ayat yang ke-30 dan berikutnya. Silakan dibaca. Ada yang baca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alu lillahi andadan yudillu an sabilihi. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Lanjutkan satu ayat lagi. Qul li ibadiyal ladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un Min qabli, ulang dari min qabli an ya'ti. min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Ahsanta, barakallahu fiik. Ayat yang ke-30 itu sebenarnya lanjutan dari cerita sebelumnya. Ancaman untuk orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran, lalu menempatkan kaumnya di kampung kebinasaan, Darul Bawar, yaitu neraka jahanam yang mereka akan masuki, dan seburuk-buruk
kediaman atau tempat tinggal. Lanjutan dari cerita itu adalah ayat yang ke-30 yang kemarin tidak sempat kita sambung. Ya. Masih tentang mereka, Allah berfirman tentang mereka di sini ada dua pendapat ya, yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran, dengan penentangan. Nikmat Allah yang dimaksud dengannya adalah pengutusan Nabi dipilih dari mereka, yang juga maksud dari orang-orang ini adalah orang Quraisy, ya, kufaru Quraisy, orang-orang kafir Quraisy yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Kemudian ada pendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah Jabalah Ibnul Ayham, salah seorang, bukan umum tetapi khusus. Jabalah Ibnul Ayham dengan orang-orang yang mengikutinya, yang menjadi penganut ajarannya, di mana mereka ini nanti akan meninggalkan Mekah dan menuju Romawi, bergabung dengan orang-orang di sana, meninggalkan Nabi. Tidak mau beriman, tidak mau percaya, ingkar, kufur, tapi mereka tidak berada di Mekah. Mereka sengaja untuk meninggalkan kota Mekah sebagai pembangkangan atau penentangan terhadap Rasulullah SAW. Namun kata Ibnu Katsir bahwa yang rajihnya adalah umum, maksudnya kufar Quraisy, bukan orang tertentu. Yang nikmat Allah kepada mereka dengan diutusnya Rasulullah SAW, mereka tukar dengan kekufuran, menentang Nabi, memusuhinya, ya. Dan yang mengikuti sikap mereka ini, tokoh-tokoh Quraisy yang menentang Nabi ini banyak, ya. Awal-awalnya hampir seluruh penduduk Mekah. Nah, kemudian satu persatu mulai menerima. Yang menerima pun orang-orang biasa, ya. Yang menerima pun orang-orang biasa, kalaupun nanti ada dari tokoh-tokohnya, tidak seberapa, ya. Nah, mereka lah yang masih diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-30 ini. Allah berfirman, "Wa ja'alu lillahi andadan." Wa dan, ya. Wa-nya artinya dan, wa ja'alu ja'alu menjadikan atau mereka menjadikan. Ja'alu mereka menjadikan. Ya. Ja'ala ya ja'alu artinya menjadikan. Ya. Wa ja'alu dan mereka menjadikan. Ya. Maksudnya mereka orang-orang kafir dari orang Quraisy, kafir Quraisy, di samping menukar nikmat yang diberikan oleh Allah, ditawarkan oleh Allah kepada mereka, ya, mereka ingkari. Dengan mereka mengingkarinya, menentangnya, memusuhinya, tidak mempercayainya, kemudian menghasut, membawa banyak orang untuk ikut bersama mereka, yang pada hakikatnya yang menjadi pengikut-pengikut ini akan ditempatkan oleh mereka atau di tempat kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Sebagaimana yang ada di ayat 21, 22 tentang syaitan. 21 tentang pemimpin-pemimpin, para ikutan-ikutan yang diikuti di dunia berkumpul bersama-sama di neraka. Ya. Waja'alu, di samping itu mereka juga menjadikan, yang tanda mereka di sini adalah wawnya. Ini waw jamak namanya. Waja'alu, kalau satu orang saja ja'ala. Ya. Kalau satu orang saja ja'ala. Kalau tiga atau lebih orang banyak, ja'alu, sama dengan qala. Qala saja, berkata dia. Kalau qalu,
Mereka berkata. Ya. Waw ini sebagai tanda. Ya. Waja'alu mereka menjadikan lillah. Lillah artinya bagi Allah. Ya. Lillah bagi Allah. Sebenarnya ini lillah ini tulisannya bukan seperti yang saya sekarang ini tulis, karena itu yang ada dalam Al-Quran. Asalnya pertama yang artinya bagi atau untuk, kemudian lafaz Allah. Ya. Nah, begini kira-kira asal penulisannya. Ya. Li dengan Allah. Ya. Li ini artinya apa? Untuk atau bagi. Kemudian lafzul jalalah. Nah, karena ini dengan lam alif dengan lam yang pertama ini tidak lagi disebutkan, karena li yang pertama dengan lam yang kedua yang bertasydid ini bersambung. Lillah. Maka alif yang di awal ini, alifnya dia hapus, lam yang awal pun dihapus. Makanya dia menjadi seperti penulisan yang sekarang, lillah. Ya. Nah, penulisannya seperti ini, tidak ada nampak alif lamnya, tidak ada lagi alif lam pertama. Ya. Nah, ini penulisannya. Li yang ini, li tambahan ini, li yang dipangkal tadi. Nah, kemudian alif dengan lam pertama itu karena tidak terucap lagi, karena lam dengan lam yang kedua di lafaz al-jalalah Allah berlanjut dengan adanya tasydid, maka penulisan alif dengan lam yang pertama itu ditiadakan. Makanya dia seperti ini jadinya. Lillah. Berarti maknanya adalah bagi Allah. Ya, lillah bagi Allah. Ya. Wa ja'alu lillah, kalau kita terjemahkan, dan mereka menjadikan bagi Allah. Ya. Dan mereka menjadikan bagi Allah. Apa yang mereka jadikan? Andadan. Ya, ini yang mereka jadikan. Andadan. Andadan. Ini penulisan biasa ya. Andadan. Sama dengan yang di Al-Quran. Andadan. Andadan ini, begini tulisannya. Ya. Andadan jamak dari niddun. Niddun satu. Ya. Kalau banyak, andadan. Ya. Berarti bukan satu, tetapi banyak. Yang dimaksud dengan andadan atau yang dimaksud dengan niddun adalah tandingan. Makna dari niddun kita tulis saja. Ini asalnya dari kata andad, satu buah. Niddun. Ya. Niddun ini satu, artinya adalah tandingan. Ya, tandingan. Atau sekutu. Sekutu. Ya, itu satu. Kalau tiga atau lebih, atau dalam istilahnya adalah jamak. Ya. Istilahnya adalah jamak. Jamaknya adalah yang ada di dalam ayat itu. Andadan. Maksudnya andad. Andad artinya tandingan-tandingan. Tandingan-tandingan. Sekutu-sekutu. Ya. Jadi tidak satu. Mereka berikan atau buatkan untuk Allah apa? Tandingan. Berapa? Banyak. Banyak. Jadi yang dimaksud dengan tandingan yang disembah. Yang dimaksud dengan tandingan ini bagi Allah adalah yang disembah selain Allah. Yang diberikan ibadah selain diberikan kepada Allah, banyak yang lainnya. Jadi Allah juga mereka berikan ibadah, tetapi yang lain-lain juga mereka berikan ibadah.
Padahal yang tauhid itu artinya memberikan ibadah hanya kepada Allah, la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadati dengan hak kecuali Allah. Yang lain tidak. Nah, sementara mereka, kufar Quraisy, menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Mereka beribadah kepada Allah, di samping itu mereka juga beribadah kepada yang lain-lainnya. Dan yang lain-lainnya ini banyak. Banyak sekali. Di samping yang ada di tempat-tempat peribadatan, seperti di Ka'bah, seperti yang di Ka'bah. Di Ka'bah itu berapa berhala? 360 berhala. Ada di, bayangkan berhala itu ditegakkan, dibuat tempatnya di sekitar Ka'bah. Orang tawaf, sambil tawaf dia berbuat syirikan. Tawaf juga, tapi mereka juga berbuat syirik. Di situ ada yang disembah selain Allah, yaitu berhala-berhala tadi. Nah, itu yang dihancurkan oleh Nabi ketika penaklukan kota Mekah. Dan di Hijaz, di Mekah, di Taif dan yang lain-lainnya, itu ada berhala besar. Ada 3 berhala besar yang bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan namanya. Ya. Itu Lata, Uzza, ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manatas Salisatal Ukhra. Alakumuz dzakaru wa lahul untha. Al-Lat ini berhala besar. Kalau yang tadi di sekitar Ka'bah tidak sebesar berhala ini. Cuma banyak di sekeliling Ka'bah. Ada yang kedua namanya Uzza. Dan berbeda tempat, tidak di tempat yang sama. Lata di satu tempat, Uzza juga di tempat yang lain. Kemudian yang ketiga Manat. Perhatikan, para ulama menyebutkan bahwa penamaan ini sebenarnya mengambil atau memberikan kesan bahwa mereka hampir sama dengan Allah. Jadi diplesetkan dari nama-nama Allah agar ada rasa ketika mengibadatinya. Namanya pun didekatkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Lat. Nah, ini plesetan dari nama Allah. Sehingga ketika mereka mengibadati Lata, ada rasa seakan-akan mereka mengibadati sesuatu yang berhak diibadati seperti Allah. Dinamakanlah dengan Allah. Diambil dari perbuatan dan kebaikan yang ia lakukan ketika di dunia. Orang ini bukan orang jahat. Yang simbolnya berhala Lata ini manusia. Manusia, tetapi nanti disimbolkan berhala yang dinamakan dengan Lata. Dia seseorang manusia dahulunya. Ya. Dahulunya manusia biasa, tapi luar biasa baiknya, dermawannya, luhurnya budi pekertinya. Ya. Orang-orang yang benar-benar dalam pandangan mereka orang soleh, meninggal dia. Makanya mereka juga memiliki alasan kenapa dinamakan dengan Al-Lata, di samping plesetan dari nama Allah adalah diambil dari kata-kata latta yaluttu, yaitu mengadon. Yaluttus sawiqa artinya mengadon roti, mengadon tepung untuk buat roti. Apa yang ia lakukan dengan roti? Beliau ini semasa hidupnya dermawannya luar biasa. Jadi dia sengaja membuat roti sebanyak-banyaknya untuk dibagi-bagikan secara cuma-cuma kepada jemaah haji. Dan roti yang sama ia bagi-bagikan juga kepada burung-burung di puncak-puncak gunung, di mana mereka berkumpul, mereka hinggap. Nah, di situ nanti ia bawa rotinya kemudian ditebar-tebarkan sebagai makanan bagi burung. Jadi kedermawanannya bukan untuk manusia saja. Lantaran itulah dia disembah. Mereka merasa bahwa
orang ini juga berhak mendapatkan ibadah. Dibuatlah patungnya. Itu jadi patung nih. Ya. Dan bisa jadi itu dengan simbol yang lain seperti kuburan. Kalau tadi patung yang dibuat, dan ada kalanya simbolnya tidak lagi patung, tetapi kuburannya. Dia sudah mati, tapi kuburannya yang diberlakukan seperti mereka memperlakukan patung yang mereka buat. Lata, Uzza, Uzza pelesetan dari nama Allah Al-Aziz. Al-Aziz. Berhala besar juga. Kemudian yang Manat, mereka pelesetkan dari nama Allah Al-Mannan, yang maha memberi, yang maha memberi anugerah, dari minnah. Di sana juga ada berhala yang lain yang Nabi SAW perintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan, yaitu Hubal. Dan mereka lebih, ada masa-masanya mereka mendatangi berhala ini untuk meminta. Ya. Itu yang diucapkan oleh Abu Sufyan di perang Uhud. Di perang Uhud, Abu Sufyan ketika hampir memastikan bahwa Nabi sudah berhasil mereka bunuh. Ya. Setelah kekacauan yang terjadi di pasukan kaum muslimin, pasca para pemanah meninggalkan tempat atau markas mereka yang ditempatkan oleh Nabi di sana dan berpesan, jangan kalian tinggalkan tempat ini. Jangan kalian tinggalkan tempat ini. Apapun yang terjadi di bawah sana, di pasukan, menang ataupun kalah, kalian tetap di sini. Ternyata hampir semuanya setelah melihat bahwa ternyata menang, meninggalkan tempat itu, walau sudah diberi, sudah dinasihati, dilarang oleh pemimpinnya, tapi mereka tinggalkan. Kemudian ternyata Khalid bin Walid ketika itu masih kafir, membawa pasukan berkudanya kaum orang Mekah, pasukan Mekah, kembali dan menghabisi semua pasukan pemanah yang tersisa di sana. Kemudian menyerang dari belakang, sementara pasukan yang lainnya menyerang dari depan. Kacaulah keadaan kaum muslimin. Ya. Dan Nabi ketika itu melihat bahwa pasukan sudah yang kocar-kacir ini perlu dikumpulkan kembali. Sudah kocar-kacir, sudah tidak tahu mana lawan mana kawan. Jadi Nabi SAW berinisiatif untuk memanggil mereka. Ya Ansar, ya Muhajirin. Jadi sebenarnya mereka tidak tahu mana yang Nabi, karena kan pakai pakaian perang. Nah, ketika mendengar panggilan itu, panggilan ditujukan kepada pasukan kaum muslimin, jadi pasukan Quraisy yang sebenarnya menginginkan Nabi untuk mereka bunuh, dapat kesempatan. Berarti dia ini. Ya. Akhirnya mereka mengepung Nabi, yang ketika itu hanya bersama segelintir para sahabatnya, sekitar 9 orang. Ya. Mayoritasnya dari orang Ansar. Di situ ada Abu Bakar dan yang lainnya dari Muhajirin. Ya. Dan dengan keadaan demikian, maka muncul isu setelah Nabi selamat dari kepungan mereka, dengan upaya para sahabat menebus nyawa Nabi dengan nyawa mereka. Katanya, kata Abu Dujana kepada Nabi ketika perang Uhud ini, ya Rasulullah, nahri duna nahrik. Leherku ini yang akan menjaga lehermu. Nyawaku yang akan menjaga nyawamu. Ya. Dan mereka berhasil melindungi Nabi dari serangan semua senjata. Ya. Yang menyerang suara dat tersebut. Sampai Nabi terjatuh ke dalam lubang yang yang dipersiapkan juga oleh orang Quraisy, dan Nabi banyak terluka, patah ya gigi depannya karena serangan senjata, dan bahkan pelindung kepalanya ini pecah menusuk gusinya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang memunculkan isu bahwa Nabi meninggal. Ya. Para sahabat semakin down mentalnya, makin jatuh semangat mereka. Tapi banyak para sahabat yang mengingatkan.
Ya. Kalau Nabi sudah mati, kalian masih mau hidup? Taruhlah Nabi sudah mati. Apakah kalian masih mau hidup? Ya. Kenapa tidak ikut bersama Nabi mati? Berjuang. Akhirnya muncul semangat lagi. Yang membuat kita sampai ke cerita ini adalah perkataan Abu Sufyan sebagai pemimpin pasukan Quraisy ketika itu. Setelah merasa bahwa mereka menang, maka mereka mengatakan al-yauma, hari ini, atau intinya ia mengatakan kita impas apa artinya kalau seri impas ya. Seri artinya al-yauma bi yaumi badrin. Al-yauma bi yaumi badrin. Kita seri hari ini sebagai balasan perang Badar 1 tahun sebelumnya. Perang Badar di bulan Ramadan tahun kedua. Perang Uhud itu di bulan Syawalnya di tahun ketiga. Ya, di tahun ketiga. Yaumun bi yaumi Badar. Lalu dia mengatakan, ini yang kita tuju dari cerita yang panjang lebar tadi. Kata Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik, u'lu hubal. U'lu hubal. Ya. U'lu artinya maha tinggi. Hubal itu berhala tadi. Jadi mereka yang kita ambil kesimpulannya bahwa mereka salah satu berhala yang sangat sakral, yang sangat mereka sucikan Hubal. Berhala besar. Ya. Di samping 3 yang tadi, ada lagi berhala yang lain yaitu Hubal. Makanya di saat perang itu Abu Sufyan ya menyatakan kemahatinggian berhala mereka, Tuhan yang mereka sembah, Hubal. Ini sebagian dari yang dimaksud dengan andadan. Kalau sudah 360 di sekitar Ka'bah, ditambah 3 yang besar tadi, tambah 1 lagi Hubal, sudah berapa itu jumlahnya? Makanya andadan kata Allah. Belum lagi setiap rumah ada. Setiap rumah ada berhala. Dan ada berhala yang mereka siapkan untuk perjalanan. Jadi yang di rumah ada besar, nanti setiap ada perjalanan, safar, mereka menyiapkan berhala yang mereka sembah dengan ukuran yang bisa dibawa safar. Bisa dimasukkan ke koper, bisa masukkan ke tas. Yang sebagian para sahabat bercerita bahwa pernah, ini yang sudah masuk Islam, yang sudah mukmin ya. Pernah suatu ketika kami dalam safar membawa Tuhan kami ternyata hilang. Ya, Tuhannya hilang. Ini mereka ceritakan. Intinya dalam perjalanan mereka juga membawanya. Nah, ini yang andadan. Itu baru satu benda. Bentuknya benda. Ada yang lain yang mereka sembah. Ya. Ada jin, ada pohon, ada lautan, ada gunung, ada batu. Sebagaimana di zaman Nabi Ibrahim ada matahari, bulan, bintang, semuanya disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengisahkan tentang orang Quraisy di sini, wa ja'alu lillahi andadan, mereka menjadikan bagi Allah, apa artinya andadan? Tandingan-tandingan, sekutu-sekutu yang disetarakan dengan Allah dalam memberikan ibadah. Kemudian liyudillu an sabili. Kalau li ini pernah kita sampaikan perbedaannya. Li ini bila dia masuk kepada kata benda seperti lillah tadi ya. Allah ini dia dalam bahasa Arabnya dinamakan dengan ism. Ya, kata benda. Karena dalam bahasa Arab itu kalimat-kalimatnya semua itu terbagi 3 cuma. Tidak keluar dari 3. Yang pertama kata benda, yang kedua kata kerja, yang ketiga huruf. Huruf yang fungsinya huruf seperti ke, dari, itu huruf semuanya, huruf jar, huruf fa itu juga huruf. Nah, jadi li ini bila masuk kepada kata benda, maka dia artinya untuk atau bagi. Kalau dia masuk ke kata kerja seperti dalam ayat ini, li yudillu. Yudillu menyesatkan, mereka menyesatkan. Berarti kata kerja. Maka li ini maknanya adalah agar supaya. Ya, agar atau supaya. Li yudillu
Kita lanjutkan ya. Liyudillu. Ini dad, ini lam, ini waw yang sebagai tanda banyak tadi ya. Karena mereka disampaikan oleh Allah banyak orang-orang tokoh-tokoh Quraisy ya. Tokoh-tokoh Quraisy. Liyudillu, mereka jadikan bagi Allah tandingan agar mereka menyesatkan. Liyudillu, agar mereka menyesatkan. Jadi mereka buat statement, pernyataan inilah agama yang benar, yaitu kesyirikan, penyembahan terhadap selain Allah, disekutukan Allah dengan yang lain. Mereka buat keyakinan tersebut, mereka sebarluaskan, mereka doktrin banyak orang. Untuk apa? Untuk menyesatkan. Untuk menyesatkan. Dari apa disesatkan manusia? An sabili. An ini yang dimaksud tadi dengan huruf jar namanya. An dari sabilihi. Sabil sudah bahasa kita lah ya. Sabil jalan. Sabilullah jalan Allah. An sabilihi. Berarti artinya apa? Dari jalannya. Nya ini siapa? Allah. Ya. An sabilihi. Agar atau untuk menyesatkan dari jalan Allah. Kemana dibawa manusia? Kepada kesyirikan. Dijauhkan dari jalan Allah. Disimpangkan, dibelokkan dari jalan Allah. Berarti jalan Allah apa? Tauhid. Ya. Agama Allah ini tauhid. Dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, jalan Allah dalam masa ini cuma satu, yaitu tauhid. Menyembah Allah. Itu yang menjadi tugas utama para rasul. Mengajak manusia kepada tauhid, menyembah Allah saja. Sementara tokoh selain daripada nabi, para dai itu mengajak menjadikan bagi Allah tandingan, ini syirik. Kemudian tujuannya untuk menjauhkan, menyesatkan manusia dari jalan Allah, yaitu dari mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya. Qul. Apa artinya qul? Katakan. Siapa yang disuruh mengatakan? Nabi. Allah menyuruhnya untuk mengatakan. Qul, katakanlah olehmu hai Muhammad. Dan makanya ini maksudnya adalah orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Qul, katakan olehmu hai Muhammad, tamatta'u. Jadi Nabi disuruh menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Apa yang disampaikan kepada mereka? Ini dia. Tamatta'u. Tamatta'u, bersenang-senanglah. Ya, ini ancaman ini ya. Tamatta'u, bersenang-senanglah kalian. Ya. Disuruh, ini sebenarnya celaan ya. Ini adalah ancaman. Tamatta'u. Ada dua ta. Ya, ta yang kedua bertasdid, kemudian ada ain yang berbaris depan, kemudian waw yang maknanya untuk banyak tadi. Apa artinya? Tamatta'u, bersenang-senanglah kalian. Disuruh Nabi menyampaikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kalian. Di dalam ayat yang lain, qul tamatta' bi kufrika qalilan. Bersenang-senanglah sebentar. Maksudnya sebentar ini di dunia. Walau lama dalam hitungan duniawi, tetapi itu sebentar juga. Karena dunia ini sebentar. Dunia ini sebentar. Qul tamatta'u, kata Syekh Sa'di, qul tamatta'u qalilan. Bersenang-senanglah dengan yang sedikit. Sedikit maksudnya apa? Sedikit masanya di dunia, ketenaran, keberhasilan kalian menyesatkan manusia kepada ajaran, kepada kesyirikan. Ya, senangkan kalian bersenang-senang dengannya. Dan itu sebentar, sedikit. Sebentar, dan kemudian sedikit yang memang tidak banyak. Tidak semua yang mereka bisa bawa kepada kesyirikan. Qul tamatta'u, katakan hai Muhammad, bersenang-senanglah kalian.
Ancamannya bersenang-senang ketika mereka berhasil menurut mereka melawan Nabi, memusuhinya, menentangnya, menghasut orang banyak untuk memusuhinya dan tidak percaya kepadanya. Mereka menganggap itu berhasil. Kata Nabi, ya silakan kalian bersenang-senang dengan keberhasilan itu. Karena fa inna masirakum, fa inna artinya fa maka, inna sesungguhnya, ya. Fa maka, inna sesungguhnya, ya. Inna maka sesungguhnya, masirakum, apa artinya masir? Ya, sara, tempat kembali, ya. Sara yasiru masiran, ya. Tempat kembali. Masirakum, tempat kembali siapa? Kalian, ya. Masir, tempat kembali, ya. Kum, kalian, maksudnya orang-orang tadi yang menjadikan bagi Allah tandingan, kemudian membawa orang untuk, ya, untuk berada di atas penyembahan terhadap tandingan-tandingan tersebut dan meninggalkan mengibadati Allah semata-mata. Tempat kembali kalian. Silakan kalian bersenang-senang, dan memang mereka merasa senang, ya. Saya teringat cerita betapa senangnya mereka dengan tersakitinya Nabi. Yang bercerita Abdullah bin Mas'ud. Ya. Dalam riwayat yang sahih, Abdullah bin Mas'ud menceritakan fakta, kenyataan yang dia saksi matanya. Dia melihat kejadiannya di Mekah, masih belum hijrah. Ya. Nabi SAW sudah mereka ancam, ya. Mereka peringatkan, coba kalau nampak oleh kami kau sholat lagi. Ya. Mereka ancam Nabi itu. Kalau masih nampak oleh saya, kata Abu Jahal juga, kalau masih nampak oleh saya kau letakkan keningmu sujud, maka akan saya injak lehermu. Ya. Ya, kata dia, mengancam. Dan ada lagi ketika Nabi SAW benar-benar sujud, tokoh-tokoh Quraisy ini biasanya ngumpulnya, tempat mangkalnya di Ka'bah. Ya. Jadi mereka punya tempat duduk di sana. Di situ yang bisa duduk tokoh-tokoh saja. Terkadang mereka bercerita-cerita di sana. Masuklah Nabi SAW seperti biasa dan sholat dia. Ya. Dan sholatnya tidak menghadap Ka'bah tentunya. Karena ketika itu belum ada perintah untuk menghadap Ka'bah. Yang penting itu tempat ibadah. Orang Quraisy juga tempat beribadah di sana bagi mereka. Jadi ketika Nabi melihat mereka lihat sholat, tiba-tiba salah satu dari mereka, ini saksi mata yang menceritakan, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Tiba-tiba ada yang memberikan challenge, memberikan tantangan. Siapa yang bisa meletakkan isi perut unta ke punggungnya saat sujud? Karena mereka tidak merasa tenang melihat Nabi sujud. Ya. Siapa yang bisa meletakkan isi perut unta ketika dia sujud? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, bangkitlah salah satu dari mereka, saya. Menyatakan saya. Maka dia pergi. Diambilnya isi perut unta, kebetulan ketika itu ada, karena mereka menyembelih unta, perutnya tidak dimakan. Yang mereka makan dagingnya saja. Ya, buntutnya juga tidak dimakan. Kepalanya mungkin juga tidak dimakan. Kalau kita kan habis semua. Ya. Kalau kita sekarang habis semua. Isi perutnya habis semua. Ya. Kulitnya pun dimakan. Ya. Buntutnya, tunjangnya habis semua. Ya. Kepalanya apalagi. Jadi dibawalah isi perut tersebut. Ketika Nabi sujud, memang dia letakkan. Ketika Nabi berada di atas punggungnya isi perut unta besar, bau, berat, ya. Tentu Nabi SAW merasa keberatan. Bayangkan orang diletakkan barang berat di atas punggungnya sedang sujud. Tentu dia kewalahan. Melihat Nabi keadaannya demikian, mereka ini yang saya maksud. Mereka bersenang-senang. Semua tertawa terbahak-bahak.
terpingkal-pingkal. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud. Bahkan ada yang miring-miring badannya ke belakang karena tertawanya, senangnya melihat Nabi dalam keadaan demikian. Ya. Dan ada juga yang seperti ini. Bila berhasil menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, mereka berbahagia. Mereka bergembira. Bahkan ironisnya, lafaz takbir yang diucapkan. Lafaz takbir yang diucapkan. Na'udzubillah. Allahul musta'an. Semoga Allah menunjuki kaum muslimin kepada agamanya dengan sebaik-baiknya. Qul tamatta' bi kufrika qalilan. Silakan kalian bersenang-senang dengan kekufuran di atas dunia ini. Silakan. Silakan. Bersenang-senanglah kalian. Bergembiralah kalian. Karena menurut kalian berhasil ya, melawan utusan-utusan Allah, agama Allah. Tetapi ingat, fa inna masirakum, maka sesungguhnya tempat kembali kalian, apa tempat kembalinya? Ilan nar. Ila artinya ke. Jadi akhir perjalanan kalian. Tidak akan kemana-mana kalian. Kalau dalam ini semuanya dalam perjalanan, tapi ujung perjalanan kalian kemana? Ke neraka. Ila ke an-nar, neraka. Akhir dari perjalanan kalian neraka. Silakan sekalian di dunia bergembira, bersukacita, berbangga-bangga. Cuma perjalanan kalian ujungnya, finishnya neraka. Luar biasa ancamannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalannya sampai akhir hayat kita. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, selesai cerita tentang orang-orang kafir Quraisy. Kemudian sekarang ayat yang ke-31 ini berpindah konteksnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang beriman tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Di ayat yang ke-31. Makanya tadi saya minta disambung karena yang ayat yang ke-30 ini konteksnya dengan yang sebelumnya, sementara yang sekarang ini yang baru. Pelajaran yang baru terkait dengan orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa ينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Ada perintah dari Allah untuk orang yang beriman. Ada beberapa perintah, kemudian disisipkan ancaman bagi mereka yang tidak mau. Orang yang beriman itu yang tidak mau mengerjakan perintah, disisipkan oleh Allah ancaman. Qul, tadi apa artinya? Katakanlah. Maksudnya kepada siapa Allah memerintahkannya? Kepada Rasulullah SAW. Katakan, hai Muhammad. Li ibadi. Li di sini masuk kepada isim. Kepada kata benda. Ibad, kata benda. Berarti artinya bagi atau untuk. Ya. Katakanlah, hai Muhammad, untuk, atau bisa diartikan ke, ya, ibadi, hamba-hambaku. Nah, makanya Allah SWT mengistilahkan atau memanggil dengan panggilan sayang, hamba-hambaku. Ya. Biasanya yang diucapkan oleh Allah kata hamba ini kepada orang-orang, kepada manusia-manusia yang mulia. Para nabi, para rasul, Nabi Muhammad SAW, dan mereka para nabi secara umum sangat suka sekali bila Allah, terutama Nabi kita Muhammad SAW, sangat berbahagia bila Allah menceritakan tentang dia dengan kata hamba. Contoh misalnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya. Allah tidak mengatakan bi rasulihi.
Padahal ketika itu Nabi sudah jadi Rasul. Ketika Isra Mi'raj, Nabi kan sudah Rasul. Tapi Allah tidak mengatakan bi rasulihi atau bi nabiyyihi. Justru Allah menggunakan kata yang lebih indah bagi seorang hamba, ya, yaitu kata hamba itu sendiri. Makanya Nabi sering mengatakan kepada kita, jangan kalian menyanjung-nyanjungku berlebih-lebihan. La tutturuni. Jangan kalian sanjung saya dengan berlebih-lebihan. Ya. Kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Ini perkataan Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana umat Nasrani melakukannya kepada Nabi Isa. Ya. Lalu kata beliau, innama ana rasulun atau nabiyun. Tidak, innama ana abdun. Sesungguhnya saya ini hanyalah hamba. Dia berbangga dengan statusnya sebagai hamba. Ya. Makanya di sini untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ibadi. Ya. Ya ibadi fattaqun, wahai hamba-hambaku bertakwalah. Ya. Apalagi di ayat Al-Bayyinah itu, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli apa? Iya, Al-Fajr. Apa ayatnya lagi? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fi ibadi. Nah, ini yang saya maksud. Ya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ibadi. Masuklah jiwa yang tenang kepada golongan hamba-hambaku. Ya, ungkapan yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama memberikan kaidah, semakin seseorang manusia, orang beriman, semakin merasa atau semakin sempurna rasa kehambaannya, maka akan semakin mulia dia di mata Allah. Semakin sempurna rasa kehambaannya, maka dia di mata Allah semakin mulia. Karena kalau dia merasa semakin besar rasa kehambaannya, dia tentu akan menghambakan diri kepada Allah. Merasa tidak punya apa-apa, tidak berdaya. Ya. Tidak punya kekuatan, tidak punya kekayaan, dan selalu bersandar kepada Allah. Adapun kalau sudah berkurang, lupa Allah. Apalagi kalau sudah merasa tidak memerlukan Allah. Nah, ini kesombongan jadinya. Dan ini sangat dimurkai oleh Allah. Sombong kepada Allah dimurkai oleh Allah. Ya. Aina kata Allah dalam sebagian riwayat Allah berfirman, Anal Jabbar. Ainal Jabbarun. Saya yang berkuasa. Ya. Mana yang mengaku-ngaku penguasa? Yang dulu menyombongkan diri. Ya. Yang berhak menyombongkan diri hanya Allah. Al-kibriya'u izari wal 'azamatu ridai. Merasa besar itu adalah umpama sarung bagi seseorang ketika memakainya. Ya. Dan itu bagi Allah memang hak Allah SWT untuk sombong. Merasa besar, Allah SWT yang memilikinya karena Allah Maha Besar. Kalau sementara kita, apa yang kita sombongkan? Apa yang membuat kita merasa besar? Sudahlah ukuran kita kecil, kerdil. Nah, kemudian kemampuan kita tidak ada. Kalau Allah tidak memberikan kemampuan, maka kita tidak punya apa-apa. Kalau kemampuan kita itu dicabut oleh Allah seketika, kita juga tidak bisa mendatangkan kembali. Bisa? Kalau Allah cabut, tidak semualah, separohnya dicabut kemampuan. Misalnya, separuh badan stroke. Bisa didatangkan kembali seketika oleh kita? Tidak. Prosesnya lama. Dan bahkan bisa jadi tidak kembali-kembali sampai mati. Ini menunjukkan kita tidak punya apa-apa. Lalu apa yang kita sombongkan kepada Allah penguasa alam semesta?
Makanya kata hamba di sini ini adalah pujian. Ya. Qul, katakan hai Muhammad, li ibadi, kepada hamba-hambaku. Li ibadi, li kepada hamba-hambaku. Asalnya seperti ini ya. Ya-nya berbaris, ya-nya sukun. Ya. Li ibadi, kepada hamba-hambaku. Kemudian alladzina, alladzina apa? Biasa ini ya. Orang-orang yang. Ya. Kenapa ya yang asalnya sukun tadi dalam membacanya, dalam Al-Quran penulisannya dirubah menjadi berbaris atas, menyesuaikan harokat setelahnya. Karena harokat setelahnya apa? Allah. Harokat setelahnya fathah. Kulli ibadiyalladzina. Lamnya berbaris apa? Berbaris atas. Maka ringan untuk disambung dengan harokat fathah sebelumnya. Kalau kasrah kira-kira bagaimana? Li'ibadiyillah. Susah, berat lidah. Tapi kalau li'ibadiyah sudah menyambung dengan harokat fathah setelahnya. Dan inilah kaidah-kaidah berbahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab. Qul li'ibadiyalladzina, katakanlah kepada hamba-hambaku yang ya, amanu. Apa artinya amanu? Beriman. Makanya diungkapkan dengan hamba-hamba karena di situ ada orang yang sifat beriman sebagai kemuliaan. Ya, sehina-hinanya manusia di mata manusia, bila dia beriman maka dia mulia di mata Allah. Semulia-mulianya manusia di mata manusia, tapi dia tidak beriman, maka dia hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa qul li ibadiyalladzina amanu. Tadi ada contoh lain yang saya teringat sekarang ya, tentang hambaku ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku. Kata hamba ini yang disebutkan Allah kepada orang-orang yang banyak dosa. Dan saking banyaknya dia sudah diungkapkan dengan berlebih-lebihan menzalimi dirinya. Asrafu ala anfusihim. Banyak sekali dosanya, tetapi Allah masih diperintahkan untuk memanggilnya, menyampaikan kata ya ibadi. Ya, yang merasa berputus asa dari ampunan dengan dosa yang banyak, jangan berputus asa. Allah melarangnya berputus asa. Jangan sampai merasa bahwa Allah tidak akan mengampunkan. Sebanyak apapun dosamu, menghadaplah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Bersimpulah di hadapan Allah memohon ampunan. Allah pasti mengampuni. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Jadi jangan merasa karena sudah bergelimang dosa Allah tidak akan memberikan ampunan. Ini sudahlah banyak dosa, kemudian berprasangka buruk kepada Allah. Ini dosa tersendiri. Berbaik sangkalah. Allah mengampuni sebanyak apapun dosa. Mengampuni sebanyak apapun dosa. Mudah bagi Allah untuk mengampuni. Nah, ini juga kata hamba ya. Balik kita ke ayat ini. Qul li ibadiyalladzina amanu. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman. Ya, beriman. Tadi kita berikan catatan penting bahwa kenapa Allah menyebut dengan ibadi, dengan kata-kata yang lemah lembut, yang mengesankan bahwa Allah sangat menyayangi karena ada sifat iman. Dan semulia-mulianya seseorang di mata manusia, bahkan semua manusia, tetapi dia tidak beriman, maka di mata Allah hina. Sebaliknya juga demikian. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah di sini, yang dipesankan kepada Nabi, yuqimus shalah. Ya, yuqimu, apa artinya yuqimu? Mereka mendirikan.
mendirikan. Aqama yuqimu, menegakkan atau mendirikan. Subhanallah, di dalam Al-Quran tidak ada perintah solat ini yang dipakai kata solatlah. Tidak ada. Yang dipakai kata solatlah. Tetapi perintah untuk solat ini semuanya digunakan dengan kata-kata tegakkanlah, bangunlah, dirikanlah. Yuqimu, tegakkanlah. Ya, tegakkanlah, dirikanlah. Yuqimu. Apa yang ditegakkan? As-salah, salat. Ini menjadi catatan penting bagi kita sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di di tafsirnya, bahwa Allah memerintahkan untuk menegakkan salat karena salat itu tidak satu perbuatan. Dia gabungan dari material yang banyak. Untuk membangunnya, menegakkan salat itu perlu membutuhkan material tadi. Membutuhkan wudhu yang baik, membutuhkan melakukan salat pada waktunya, dengan rukun-rukunnya, dengan wajib-wajibnya, dengan sunnah-sunnahnya, dengan khusyuknya. Ini semuanya material salat. Kalau materialnya lengkap, maka terbangunlah salat. Kalau materialnya tidak lengkap, akan terbangunkah salat? Tidak. Ya. Ini menjadi catatan penting. Makanya salat itu ditegakkan, didirikan. Sebagaimana kita membangun bangunan, tidak satu material yang kita butuhkan. Kalau untuk membangun sebuah bangunan butuh atap saja, apakah tegak bangunan? Tanpa ada tiangnya, tanpa ada pintunya. Kalau untuk membangun sebuah bangunan yang kita butuhkan paku saja, tidak tegak bangunan. Dia butuh yang lain. Ada yang sangat vital di dalam sebuah bangunan, seperti tiangnya. Ya. Nah, ini para jemaah, pesan dari firman Allah, yuqimus shalah. Allah perintahkan untuk menegakkan, mendirikan salat. Bukan perintah salatlah. Kecuali kalau dalam hadis Nabi, karena keyakinan terhadap salat ini sudah ada, maka Nabi SAW tekankan bahwa cara salat yang sebenarnya adalah cara salat dia. Sallu. Ya. Sallu. Kama ra'aitumuni usalli. Sebagaimana kalian melihat saya salat. Lakukanlah salat sebagaimana yang saya lakukan. Nabi yang menyuruh. Tidak sembarangan pula kita salat. Pedomannya Nabi SAW. Makanya Nabi mempertontonkan tata cara salatnya kepada para sahabat agar bisa ditiru. Bahkan suatu ketika dia sengaja salat di atas mimbar. Salat di atas mimbar, tegak di atas mimbar agar bisa dilihat oleh orang banyak. Di atas podium kalau sekarang ini. Tempat yang tinggi agar orang-orang semua bisa melihatnya. Tidak tersembunyi, tidak tertutup oleh kepala orang. Kalau sama-sama tegak, sementara di belakang tegak juga di atas permukaan yang sama, yang belakang tidak bisa lihat. Kalau dia tinggi, yang belakang bisa lihat. Ya. Sengaja Nabi tegak di atas mimbar agar bisa dilihat oleh semua, menunjukkan bahwa praktek salat itu menurut tuntunan Nabi menyesuaikan tata cara salatnya Nabi SAW. Dan beliau tegaskan dalam hadisnya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Kita sekarang melihat Nabi salat? Tidak. Karena Nabi masanya sudah berlalu, terputus jauh. Yang menceritakan bagaimana Nabi salat itu siapa kepada kita? Para sahabat. Makanya dalam hadis-hadis yang kita baca dalam kitab hadis, para sahabat mengatakan saya melihat Nabi begini. Ya, dan bahkan mereka mengatakan barang siapa yang ingin solat seperti solatnya Nabi, maka lihatlah cara solat saya ini. Karena beginilah saya melihat Nabi dahulu solat. Ya. Jadi para jamaah, ini kata perintah untuk solat di dalam Al-Quran adalah membangun. Faedahnya apa? Bahwa untuk membangun sebuah bangunan kita butuh material yang banyak. Sebagaimana juga dalam solat yang dijelaskan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, sebagaimana tadi kita nukilkan. Sementara perintah yang ada dalam hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, penekanannya adalah masalah tata caranya. Kita lanjutkan, yuqimus shalah
Kemudian perintah kedua dari Allah di dalam ayat ini adalah yunfiqu. Salat yang pertama ditujukan kepada perintah ini ditujukan kepada orang yang beriman. Kenapa? Karena yang mampu melakukan perintah ini hanya orang yang beriman. Yang sah mengerjakan perintah ini kalau dikerjakan adalah orang yang beriman. Kalau dia tidak beriman lalu dia salat, lalu dia berinfak, apakah diterima oleh Allah? Tidak. Sebanyak apapun infaknya yang dia berikan demi mengharapkan kebaikan, balasan kebaikan, maka tidak akan mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak beriman. Ya. Iman itu persyaratan diterimanya amalan kita. Dalilnya sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Sangat banyak. Allah mempersyaratkan keimanan. Dalam puasa ini juga Nabi syaratkan keimanan. Man shama Ramadan imanan. Ada yang berpuasa tanpa iman? Ada. Saya baru kemarin dapat berita, ya, di berita ada orang-orang non muslim berpuasa juga. Dan tentu bukan karena keimanan. Ya. Karena ketika dia coba mengikuti, karena kaum muslim, karena hidup dia di mayoritas kaum muslimin, dia terkondisikan untuk tidak makan karena pada umumnya tertutup tempat-tempat jual makanan di siang hari Ramadan. Makanya dia berpuasa. Ternyata setelah berpuasa di tahun itu, dia dapatkan faedah kesehatannya luar biasa. Maka Ramadan yang sekarang ini mereka mencoba lagi untuk melakukannya karena manfaatnya besar menurut mereka. Puasanya sama dengan dengan kaum muslimin, tetapi tentu mereka tidak menjadi sebuah ibadah. Kenapa? Karena tidak ada keimanan. Ya, man shama Ramadhana imanan, kata Nabi SAW. Dalam Al-Quran berkali-kali Allah mengatakan, wa man ya'mal wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dia beriman, baru dapat jaminan dari Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, di dunia kami berikan kehidupan bahagia, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat nanti kami beri balasan lebih baik daripada yang mereka lakukan, dari pekerjaan mereka, dari amalan mereka. Jadi syaratnya iman. Makanya Allah dahulukan iman di sini. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan mereka berinfak. Yunfiqu berinfak, ya. Infak di sini kata Syekh Sa'di dan yang lainnya, termasuk Ibnu Katsir juga menyatakan bahwa infak di sini termasuk di dalamnya infak wajib. Infak wajib yaitu zakat. Kemudian termasuk di dalamnya yang dimaksud dengan infak di sini adalah karena perintah adalah yang pertama infak wajib. Di antaranya adalah zakat mal. Ya. Kemudian zakat fitri wajib. Kemudian infak yang berupa nafkah yang diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi. Ini termasuk ini. Terkadang tidak sedikit dari orang yang beriman tidak mau menafkahi orang yang wajib dinafkahinya. Istrinya tidak dinafkahi, anak-anaknya tidak dinafkahinya. Dan bahkan banyak anak-anak yang tidak dinafkahi oleh orang tuanya. Nah, bagaimana caranya? Setelah berpisah dia dengan istrinya, sementara anaknya bersama ibunya. Tidak sama sekali datang dari ayahnya apapun harta untuk membiayai kehidupannya. Dia merasa bahwa sudah cerai, anak pun bukan jadi anaknya. Ini dosa besar. Karena infak kepada yang wajib dinafkahi adalah wajib. Infak kepada istri kalau statusnya masih istri, dan bahkan statusnya istri ketika dia sudah talak satu, masih istri. Seorang suami tidak menafkahi istrinya dalam masa iddah setelah talak pertama. Padahal dia masih istri. Allah yang mewajibkan untuk menafkahinya. Askinuhunna min haitsu sakantum. Bahkan tempat tinggalnya masih sama. Karena dia masih suami istri walau dalam masa iddah di talak pertama. Di talak kedua juga demikian.
Nah, kalau sudah talak 3 dia, kalau sudah habis masa iddah baru terputus. Tidak wajib lagi dinafkahi karena sudah habis masa iddah. Tapi kalau selama masih masa iddah, makanya dalam aturan pengadilan kita nanti akan ada tanggungan yang ditanggung oleh sang suami untuk selama masa iddah ini. Ya. Kalau memang mereka berpisah habis dan berpisah tempat tinggal, maka ada pembayaran sebagaimana yang saya dengar ya, atau pasti juga dibebankan suami untuk membayar tanggungan tersebut berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak juga banyak yang tidak menafkahi anaknya. Setelah dia berpisah, dia pergi nikah dengan yang lain, kemudian anaknya sama sekali tidak dinafkahi. Ini melanggar larangan Allah. Wa yunfiqu mimma razaqnahum. Karena masuk dalam kata infak tadi adalah berinfak kepada, memberi nafkah kepada yang wajib dinafkahi. Kemudian termasuk dalam perintah infak ini adalah ya, infak yang walaupun perintahnya bukan perintah wajib, infak yang sunnah, mustahab, sedekah atau infak dalam bahasa kita itu juga, dalam bahasa kitanya infak yaitu sedekah sunnah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi Allah memerintahkan orang yang beriman di samping menegakkan salat yaitu menginfakkan. Wa yunfiqu mimma razaqnahum. Yunfiqu apa artinya? Mereka menginfakkan, mengeluarkan harta, sebahagian dari harta. Karena Allah mengatakan mimma. Mimma sudah pernah kita jelaskan ya. Ya, min tersusun dari dua kata, min dengan apa? Ma. Ya, min dari, kemudian ma-nya apa? Min ini fungsinya menyatakan sebahagian. Jadi infak itu tidak semua disuruh. Kita punya 100 juta misalnya, Allah memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk berinfak dengan semuanya. Tidak. Zakat pun juga tidak sebanyak yang semua, ya, tidak semua yang kita, zakat pun tidak dengan semua yang kita punya, tetapi sebagian kecilnya. Makanya di sini di min ini kata para ulama bahasa Arab adalah litabi'il, kata ulama tafsir juga. Fungsinya untuk menyatakan sebahagian kecil dari yang kita punya. Am yunfiqu, hendaklah mereka berinfak dari sebahagian. Yang di sebagian apa? Dari sebagian apa? Razaqnahum. Apa artinya razaqnahum? Razaqa memberi rezeki. Ya, razaqnahum. Razaqna ini kami, ya. Ini kan firman Allah ya, mimma razaqna, dari sebahagian apa yang telah kami rezekikan hum, kepada mereka. Ya, kepada mereka orang yang beriman. Jadi infak itu tidak dengan semua. Walaupun sebagian orang yang beriman saking menikmati infaknya, yang sunnah saja diinfakkan semua hartanya. Ya. Semua harta diinfakkan yang sunnah itu. Infak yang sunnah, semua hartanya dikeluarkan untuk infak yang sunnah. Siapa orangnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Begitu juga Umar. Begitu juga para sahabat yang lainnya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ya. Utsman bin Affan luar biasa. Ya. Benar-benar cerdas dalam mengeluarkan harta di jalan Allah. Radhiyallahu ta'ala an. Dan yang lain-lain para sahabat, Abu Dujana dan yang lain-lainnya. Dan bahkan ketika turun firman Allah di surat Al-Baqarah, lan tanalul Al-Imran atau Al-Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sama sekali kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian berinfak dengan harta yang paling kalian sukai. Luar biasa. Langsung dipraktekkan oleh seorang Ansar. Dia punya kebun kurma yang kualitasnya tertinggi. Hasilnya luar biasa. Hasil panennya luar biasa. Di situ dia tinggal bersama istrinya. Turun ayat ini, dia pulang, ya dia sampaikan kepada Nabi, saya punya kebun kurma dan saya tidak punya yang lain. Ya.
Itu yang paling saya sukai. Ada sekian batang kurma yang ada di dalam kebunnya tersebut, dan saya letakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah turun perintah Allah, tidaklah kalian mendapatkan kebaikan sehingga kalian berinfak dengan yang terbaik, yang paling kalian cintai dari harta kalian. Pulang dia setelah menyatakan itu kepada Nabi, dari luar dia tidak mau masuk lagi ke dalam, karena bukan miliknya lagi. Dipanggilnya istrinya, wahai fulanah, keluar dan bawa semua. Ini yang kita punya sudah saya berikan kepada yang lebih berhak, ya, untuk mendapatkan yang terbaik. Luar biasa para sahabat Nabi, hasil pendidikan Nabi SAW. Jadi, walaupun di sini mimma, min tadi apa fungsinya? Sebahagian. Tetapi karena tuntutan iman, kondisi keimanan sebagian orang-orang yang beriman, mereka dalam infak yang sunnah saja bisa mengeluarkan sebanyak-banyaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi nominalnya membuat terbelalak mata orang. Ya. Nominalnya terbelalak mata orang. Hitungannya luar biasa. Kalau Abu Bakar bisa mengeluarkan dalam satu ketika itu semua hartanya, Umar yang terbaik, begitu yang lainnya, masih ada orang-orang yang seperti ini. Masih ada yang meneruskan apa yang terjadi di zaman Nabi SAW, walaupun kita tidak mengetahuinya. Ada orang-orang tersebut dan mereka juga tidak ingin mendapatkan sebutan orang. Ya. Mimma razaqnahum. Tetapi ini tidak mengecilkan orang yang berinfak dengan sekedarnya, karena dia punya tidak banyak. Makanya min tadi juga. Makanya Nabi memberikan kabar gembira, walau seharga satu butir kurma. Berapa satu butir kurma harganya? Tanya yang jual kurma nanti ya. Satu butir ini berapa harganya? Ini untuk menyulut semangat kita. Jangan tunggu kaya berinfak. Jangan tunggu banyak harta bersedekah. Nabi mengatakan, man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin tayyibin. Siapa yang berinfak walau hanya dengan seharga satu butir kurma, dari hasil usaha yang halal. Wallahu la yaqbalu illa tayyiba. Karena Allah tidak akan menerima kecuali yang halal. Fa innallaha yataqabbaluhu biyamini. Allah menerima sedekah yang sekecil itu dengan tangan kanannya untuk memuliakan. Ya, untuk memuliakan. Diterima dengan tangan kanannya, fayurabbiyahu, Allah akan memperbanyaknya, mengembangkannya, ya, kama yurabbi ahadukum fuluwa atau faluwa. Sebagaimana seseorang menggemukkan atau membesarkan anak untanya atau anak kudanya. Diperhatikan makannya, kesehatannya, dilatihnya agar bisa cepat besar. Besarnya pun sehat. Seperti itu perumpamaan disampaikan oleh Nabi. Allah memperbanyak yang satu butir tadi. Kata Nabi SAW, hatta yakuna mithlal jabal. Sampai nanti akhir-akhirnya satu butir kurma itu diberikan, besar, dibanyakkan oleh Allah sampai menjadi sebesar gunung. Pertanyaan, seberapa banyaknya kurma disusun, jumlahnya berapa kurma untuk membuat sebuah gunung? Berapa kali lipat? Untuk membentuk sebuah gunung disusun kurma. Kira-kira butuh berapa butir kurma? Sebanyak itulah Allah memperbanyaknya. Jadi, jangan dikira ketika kita bercerita tentang Abu Bakar, tentang Umar, tentang yang lain-lainnya, lalu kita yang tidak punya apa-apa, tidak bisa mendapatkan, mengerjakan, menerapkan perintah Allah. Yunfiqu mimma razaqnahum. Bisa. Bisa. Makanya para ulama salaf mengatakan ada 1 dirham mengalahkan 100 dinar atau 1000 dinar. Orang ketika berimpak 1000 dinar tidak apa-apa. Kata salah bagian ustaz kita, ya 1000 dinar misalnya 1 miliar. 1 miliar itu yang terselip-selip di laci mejanya saja. Ya. Sementara yang 1 dirham itu bekerja peras keringat, banting tulang untuk dapat sekian, kemudian diambilnya 1 dirham. Sekitar 10.000 misalnya, taruhlah. Nah, 10.000 dia berinfak. Bisa kadangkala 10.000 ini mengalahkan 1 miliar. Ini semuanya dorongan, motivasi, semangat yang diberikan oleh agama. Jangan merasa bahwa ibadah tertentu kita tidak bisa melakukannya. Ya. Yunfiqu mimma razaqnahum, min tadi apa, li tab'id, dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Catat sebuah catatan dari kata razaqnahum ini. Apa catatan penting?
ketahuilah bahwa yang kita punya itu bukan kita yang menghasilkannya. Sebanyak apapun kekayaan kita, itu semua rezeki yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai kita menjadi Qarun. Seperti Qarun. Ya. Jangan sampai menjadi Qarun. Karena Allah mengatakan razaqnahu. Orang yang miliarder atau memiliki kekayaan yang luar biasa, itu semuanya rezeki yang diberikan oleh Allah. Makanya tidak ada orang-orang yang beriman kalau meyakini bahwa yang dia punya, yang banyak, yang melimpah kekayaannya tersebut adalah pemberian Allah, tidak mungkin dia menyombongkan diri. Tidak mungkin dia merasa tinggi. Karena dia yakin itu pemberian Allah. Mimma razaqnahum. Catat ini. Bahwa harta kita, kekayaan kita, apapun yang kita punya, tidak akan keluar dari konteks razaqnahum. Kalau Qarun ya, konsep Qarun apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Yang saya punya ini hasil dari ilmu saya, usaha saya. Sama sekali tidak menyandarkan kepada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Razaqnahum, kemudian cara berinfak di sini ditawarkan oleh Allah. Bisa dengan cara rahasia-rahasia, sembunyi-sembunyi, sirran, apa artinya sir? Rahasia, sembunyi-sembunyi. Ada yang melakukannya. Orang yang paling dermawan, ada di antara yang dermawan di zaman salaf, berinfaknya malam hari. Tidak ada satupun yang tahu. Ada rumah-rumah yang setiap pagi mendapatkan satu karung gandum. Setiap pagi, buka pintu pagi hari dapat sekarung gandum di depan pintu rumah. Tidak tahu siapa yang memberikannya. Ya. Malam hari. Ya. Dan ini tidak pilih-pilih dia. Pokoknya ada rumah dia letakkannya dia. Apakah yang penghuni rumah ini orang beriman atau tidak beriman, atau orang yang baik agamanya atau tidak baik agamanya, dia tidak peduli. Yang penting memberi, mengeluarkan. Ya. Kapan orang tahu bahwa pelakunya adalah beliau? Setelah dia meninggal dunia. Setelah meninggal dunia tidak ada lagi. Tidak ada lagi orang mendapatkan sekarung gandum di depan pintu rumah. Kemudian yang memandikan jenazahnya mendapatkan bahunya sudah beda ya. Bahu tukang panggul ya, buruh panggul, itu bahunya keras, tidak seperti dengan orang yang tidak pernah memikul. Ya, yang bagian ininya itu keras. Nah, orang yang memandikan jenazahnya merasakan, ini kok keras ya? Karena tidak satu dua malam dilakukan, dalam waktu yang lama. Ya, dalam waktu yang lama sehingga mengakibatkan bahunya itu tebal, keras. Ya, keras. Siapa dia? Ada yang tahu siapa dia? Wah, ini jadi PR kalau tidak ada yang tahu. Siapa dia? Saya namanya siapa? Bukan cucu Nabi. Cucu Nabi banyak ya. Nah, jadi berarti jawabannya PR. Siapa yang cepat mendatangkan, memberi jawaban ke sini nanti, besok, dia akan dapat hadiah. Ya. Dicari dari selesai pengajian ini, tanya, browsing, ya. Jawabannya ditulis di kertas dengan jam ya, jam segini saya letakkan di atas meja. Hah? Jawabannya tidak sekarang, jawabannya besok. Kalau sekarang tidak ada hadiahnya. Baik, sirran secara rahasia, sembunyi-sembunyi. Wa alaniyatan, alaniyah lawannya, yaitu terang-terangan. Berarti juga tidak tercela berinfak dengan terang-terangan. Ya, juga tidak buruk, tidak kesalahan berinfak dengan terang-terangan, karena Allah memberikan dua pilihan tadi. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Secara sir atau secara terang-terangan. Ya. Apalagi di zaman para sahabat. Nabi SAW seringkali ada kadang-kala menanyakan, siapa di antara kalian yang berinfak hari ini? Ya.
siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Kan terang-terangan jadinya. Puasa yang asalnya rahasia, tetapi ketika ditanya, ada yang menjawab, berarti tidak terang-terangan, tidak rahasia lagi. Setelah selesai sholat subuh, tahu-tahu Nabi bertanya, Man asbaha minkumul yawma sa'iman. Puasa kan rahasia. Puasa sunat ini bukan bulan Ramadan ya. Kalau bulan Ramadan pertanyaannya apa? Siapa di antara hari ini yang tidak puasa? Itu pertanyaannya. Kalau di luar Ramadan, pertanyaannya siapa yang hari ini berpuasa? Nunjuk Abu Bakar. Saya Rasulullah. Jadi terang, jadi semua orang tahu. Ya. Kemudian siapa di antara kalian hari ini yang menjenguk atau mengiringi jenazah? Menjenguk orang sakit pertama. Kemudian mengiringi jenazah. Tidak ada yang lain. Abu Bakar saya. Ya. Kemudian salah satunya kalau saya tidak salah ingat, berinfak ya. Berpuasa, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah atau melayat. Kemudian salah satunya ada 4 amalan. Hah? Apa? Memberi makan. Ya berarti asalnya berinfak. Berinfak. Setelah selesai 4 pertanyaan itu, yang asalnya tidak ada yang tahu bahwa Abu Bakar melakukan 4 itu. Tetapi karena ada pertanyaan, Abu Bakar menjawab. Dan ini bukan untuk riak-riaan. Nabi juga tidak mencari membuat para sahabatnya riak. Ya, tetapi apa yang diinginkan oleh Nabi adalah di akhir pertanyaan tadi. Tidak majtama'na fi imri'in illa dakhal jannah. Tidaklah 4 perbuatan tadi berkumpul pada satu orang di suatu hari kecuali dia pasti masuk surga. Ya. Jadi itu yang diinginkan oleh Nabi. Makanya terkadang yang saudara kita tutup-tutupi, ada kemungkinan, ada saatnya boleh diceritakan dalam atau dalam kasus seperti tadi. Dan ada kalanya boleh kita memperlihatkan infak atau ibadah yang bagusnya disembunyikan bila dituntut oleh keadaan. Seperti kasus orang-orang yang datang ke masjid Nabi dan dengan penampilan yang sangat menyedihkan. Orang-orang yang tidak punya apa-apa, pakaiannya compang-camping, ya. Kemudian dari tampilan badannya nampak bahwa mereka kekurangan makan, kurusnya. Nabi SAW sangat bersedih melihat kondisi mereka. Lalu Nabi SAW mengajak para sahabat untuk berinfak. Cuma tidak terlalu antusias lah dalam tanda petik ya. Artinya mereka sekedarnya saja. Yang mereka bawa, mereka letakkan di hadapan Nabi. Dan Nabi tidak puas dengan hasil dari yang terkumpul. Nampak terlihat dari wajah Nabi SAW. Tiba-tiba saat seperti itu, masuklah seseorang, ternyata tanpa diketahui dia keluar, pulang ke rumahnya. Ya. Sementara yang lain tetap mereka seadanya saja memberikan sedekah. Tidak banyak terkumpul. Tiba-tiba masuk seseorang dengan tergopoh-gopoh dan keberatannya meletakkan sebuah sakarung makanan yang dia bawa dari rumahnya. Melihat apa yang dilakukan oleh sahabat ini, Nabi berseri-seri wajahnya. Nampak kepuasan di batinnya. Kebahagiaan, kebanggaan. Para sahabat yang awalnya melihat Nabi tidak terlalu puas dan dengan apa yang terkumpul, maka melihat Nabi berseri-seri wajahnya, bergembira, maka mereka pun pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Dan mereka ambil yang terbaik dari apa yang ada di rumah mereka, kemudian mereka bawa ke masjid. Teronggoklah hasil infak tersebut besar, banyak di hadapan Nabi. Ini kan alaniyah. Dan yang harus kita ambil bahwa mereka sama sekali tidak ingin dipuji. Ya. Mereka orang yang telah ditempah oleh Nabi. Dan bahkan Nabi SAW ingatkan mereka. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qila wa mahu qala riya. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ya. Para sahabat bertanya apa? Riya. Riya. Jadi para sahabat sudah ditempa oleh Nabi SAW. Walaupun riya ini penyakit orang soleh. Orang yang rajin beribadah. Tapi dari situ pelajaran yang bisa kita ambil adalah boleh menampakkan ibadah, boleh menampakkan infak.
Ya. Dengan catatan kita bisa dan mampu menjaga keikhlasan. Menjaga keikhlasan seperti yang mereka contohkan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini sirran wa alaniyah. Ya, di surah Al-Baqarah Allah mengatakan in tubudus shadaqati fani'immahi. Jika kalian tampakkan sedekah maka itu sangat bagus sekali. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian berikan sedekah dengan sembunyi-sembunyi juga baik bagi kalian. Terjaga, tidak ada yang tahu. Kalau yang sudah diketahui yang banyak kan sulit mempertahankan keikhlasan. Tapi kalau tidak ada yang tahu, kita tidak terorong oleh halangan atau penyebab rusaknya infak kita. Walaupun kedua-duanya dilihat dari kondisi kita. Makanya Allah sebutkan kedua-duanya, sirran wa alaniyah. Kemudian kenapa Allah perintahkan orang beriman melakukan solat, menegakkan solat dan berinfak? Sampai kapan? Allah mengatakan min qabli ayyatiya, min dari qabl sebelum. Min dari qabl sebelum. Maksudnya apa? Min ini sebenarnya tidak lagi dituliskan ya. Maknanya dia artinya menjadi sebelum. Minnya hanya sebatas tambahan saja. Kalau terjemahannya, katakan kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka mendirikan solat dan hendaklah mereka berinfak dari sebahagian apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, baik secara rahasia-rahasia, sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan sebelum. Minnya tidak lagi diungkapkan maknanya. Qabli sebelum, ayyatiya bahwa datang, an bahwa ya. Ya'ti datang, ya'tiya datang, tiba. Ya'ti ini tiba atau datang ya. Sebelum datang. Apa yang datang? Yaumun, sebelum datang. Yaumun apa? Hari. Sebelum datang hari, apa keadaan hari itu? La bai'un fihi. La tidak. Bai'un jual beli. Menjual atau membeli. Bai' ini bisa diartikan jual beli. Tidak ada jual beli. Fihi pada hari itu. Pada hari tadi. Sebelum datang hari yang tidak ada jual beli pada hari itu. Itu yang pertama, sifat harinya tidak ada jual beli lagi. Kemudian sifat kedua, wala khilal, wala dan tidak ada khilal. Apa artinya khilal? Persahabatan, pertemanan. Ya. Di sini artinya jual beli dan persahabatan. Pertemanan, tidak ada lagi pertemanan. Tidak ada lagi persahabatan. Apa maksudnya ini? Kenapa hari itu dikabarkan oleh Allah tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi pertemanan? Ya. Kata para ulama termasuk Ibnu Katsir, maksudnya tidak ada jual beli. Terkadang orang untuk menebus dirinya, kalau dia dalam keadaan terpojok misalnya, maka terkadang dia bisa menggadaikan sesuatu. Ada yang dijualnya. Ada pembayaran. Sekarang kalau ketika orang terkendala di jalan raya misalnya, karena melanggar peraturan, ada penebusnya. Terkadang dia bayar yang sebenarnya tidak sesuai aturan, tetapi manusia sifatnya seperti itu. Untuk bisa lepas dari konsekuensi buruk dari perbuatannya, maka dia terkadang mengeluarkan sesuatu sebagai tebusan. Di hari kiamat, maksudnya hari kiamat ini, di hari itu tidak lagi ada jual beli. Untuk menebus kesalahan kita tidak ada tukar menukar, tidak ada jual beli. Oh, saya tidak usah dimasukkan ke neraka, ya Allah, ini ada uang 100 miliar. Tidak ada itu lagi. Ya. Atau terkadang orang bisa bebas dari tuntutan dengan adanya, kalau dalam bahasa Arab namanya vitamin wow. Vitamin wow.
vitamin waw. Waw itu perantara, wasithah. Wasithah. Ada yang menjamin kita agar tidak dihukum. Ada orang yang dekat, pertemanan yang baik, akrab, atau disebabkan oleh kekeluargaan, oleh darah, ya, karena dia kawan, maka udahlah, tahu beres sajalah. Ya, ini bawa SIM kamu lagi dan tidak ada apa-apa. Itu di dunia ya. Di hari yang disebutkan oleh Allah sebelum datang hari itu, silakan kalian dirikan sholat, silakan kalian berinfak, wahai orang-orang yang beriman, dengan harta, sebagian harta yang kalian dapatkan dari kami, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sebelum datang hari itu, yang hari itu bila sudah datang, tidak ada lagi sarana untuk menyelamatkan diri, untuk menebus diri, untuk menyelamatkan dari hukuman, tidak ada lagi. Baik jual beli, atau tebus menebus, ataupun ada hubungan baik. Tidak ada lagi pertemanan. Ya. Seperti yang diungkapkan oleh orang Yahudi. Ya. Apa kata orang Yahudi? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kalian engkau tidak usah khawatir Muhammad. Kami ini adalah keturunan Allah. Ya. Dan kekasih-kekasih Allah. Walau bagaimanapun amalan kami buruknya di dunia, karena kami adalah keturunan dan kekasih Allah, tidak akan kami khawatirkan siksa, hukuman. Ini yang dinafikan oleh Allah. La bay'un fihi wala khilal. Tidak ada jual beli untuk tebus menebus konsekuensi amalan perbuatan kita, dan tidak ada lagi hubungan baik, pertemanan yang baik, yang dengannya kita berharap lepas dari tuntutan hukum. Itulah sifat hari kiamat. Nabi SAW mengatakan kepada keluarganya, pamannya, bibinya, anaknya sendiri Fatimah, di hadapan Allah saya tidak bisa berbuat apa-apa. La ughni, pakai ghain. La ughni anki minallahi syai'an. La ughni anka minallahi syai'an. Saya tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah. Kalau sudah muncul keputusan Allah untuk kalian, saya tidak bisa berbuat apa. Di dunia saya bisa memberi manfaat. Mau harta saya bisa usahakan memberinya. Makanya tidak tolong menolong lagi. Kecuali setelah Allah mengizinkan syafaat. Tetapi ketika pengadilan tidak ada. Ya. Itu pun yang syafaat ini ada syaratnya. Izin Allah, kemudian ridha Allah kepada yang diberi pertolongan. Kalau Allah tidak ridha dengan kepada yang diberi pertolongan, tidak akan mungkin dia dapat pertolongan. Dan Allah tidak ridha kepada orang-orang yang berbuat syirik. Makanya Allah mengatakan wa malil zalimina min ansar. Orang yang berbuat syirik tidak akan ada yang bisa menolongnya. Balik kita ke ayat. Kesimpulan atau catatan penting dalam dari ayat ini yang kita bisa petik adalah bahwa salat dan infak ini dua ibadah yang sangat mulia yang akan menyelamatkan kita. Makanya terkait dengan salat, mendirikan salat, Nabi mengatakan bahwa yang pertama dihitung dari amal perbuatan kita apa? Salat. Kalau salat kita baik, maka yang lainnya akan mudah. Karena salat ini banyak, setiap hari 5 kali. Sementara puasa 1 bulan cuma dalam 1 tahun. Maka perbaiki salat, jaga salat. Hafizu 'ala salawati. Tegas Allah mengatakan, jagalah oleh kalian salat. Terutama salat wusta. Para ulama mengatakan salat pertengahan ini adalah salat asar. Yang terkadang kita lalai-lalaikan. Karena lelah misalnya, karena letih, maka kita lalaikan. Padahal Allah tegaskan untuk menjaganya. Bahkan Nabi mengatakan man hafaza 'alaiha ya kana lahu nurun wa burhanun wa najah. Yang menjaga salatnya di akhirat mendapat cahaya. Ada bukti keimanan, kemudian dia akan selamat. Sementara wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wa burhanun wa najah. Yang tidak menjaga salatnya maka dia tidak punya cahaya, tidak punya bukti keimanan, dan tidak ada jaminan keselamatan. Bahkan kata Nabi, dia digabungkan, dikumpulkan, dirombongkan dengan Fir'aun, Haman, Qarun, dan Umayyah bin Khalaf. Gembong-gembong kekufuran. Waliyadzubillah. Ini tentang solat yang dipetik dari ayat ini, kemudian infak juga. Allah khususkan solat dengan infak karena ini dua ibadah terkait dengan ibadah yang langsung kepada Allah. Salat kita
hubungan kita dengan Allah, dan terkait dengan ibadah yang indah antara sesama manusia. Ibadah sosial yaitu infak. Makanya agama kita ini bukan hanya mengurusi hubungan antara seorang hamba dengan Tuhan penciptanya, tetapi agama kita juga mengurus urusan antara sesama manusia. Ya, dari dua perintah ini, solat dan infak. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin itu pelajaran kita hari ini. Sampai ayat berapa tadi? Ayat 31. Dan masih ada sambungannya ya. Masih ada sambungannya yang insya Allah akan kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Dan kita beri beberapa pertanyaan terkait dengan pelajaran hari ini. Ayat yang ke-30. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ Qul tamatta' bi kufrika qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Pertanyaan pertama, makna kata, yaitu apa makna dari kata andadan? Apa makna kata andadan? Angkat, jangan angkat selama-lamanya. Saya bisa pilih. Ya, kalau nak tahu lagi ya. Kalau masih diangkat, saya bisa memilihnya. Yang kecil lah. Yang kecil. Apa artinya Anda dan? Tandingan-tandingan. Tadi melihat ke atas itu berfikir ya? Masya Allah. Anda dan tandingan-tandingan. Jawabannya benar. Barakallahu fiqh. Yaitu yang maksudnya adalah dalam beribadah, tandingan Allah dalam memberikan ibadah. Yang disembah diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Pak Zaiful, saya dapat bocoran bahwa ibu-ibu tidak dapat hadiah katanya. Ya. Dapat. Ya. Takut pula mereka menjawab tidak dapat bukunya. Pertanyaan kedua di ayat yang sama, وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَسِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. Makna dari masirakum pada kalimat فَإِنَّ مَسِيرَكُمْ, apa makna masirakum? Ibu-ibu? Kembali, Ustaz. Tempat kembali sesuai dengan yang kita terjemahkan tadi, dan bisa diartikan adalah akhir dari urusan kalian. Ya, bagaimana keadaan akhir kalian, yaitu ke neraka. Ya, fa inna masirakum ilan nar. Jawabannya benar, yaitu tempat kembali akhir dari perjalanan kalian, yaitu finishnya di neraka. Walaupun di dunia. Nah, ini makna pertanyaan yang ketiga ya. Walaupun di dunia Allah memerintahkan nabinya untuk menyampaikan kata tamatta'u. Apa arti kata tamatta'u? Ya, dari bapak-bapak. Mana yang belum nampak wajahnya? Sudah pernah jawab? Sudah. Sudah pernah jawab? Sudah. Yang belakang, yang bersandar, sudah pernah jawab? Belum. Silakan dijawab. Tamatta'u. Ya, bersenang-senang. Ada kata perintah di situ? Kalau dalam bahasa kita apa? Kalau ada kata perintah, bersenang-senang. Kalau kita menyuruh, apa tambahannya? Kalau ada makna menyuruh, dari kata bersenang-senang ini apa yang perlu kita tambahkan? Bersenang-senanglah. Ya, kan menyuruh itu. Ya. Bersenang-senanglah, pergilah, makanlah, minumlah. Itu kan kata tambahan lahnya itu biasanya maknanya adalah menyuruh. Dan ayat ini adalah kata kerja perintah, tamatta'u, dan artinya adalah bersenang-senanglah. Ini juga bukan bersuruh oleh Allah untuk bersenang-senang yang terpuji, tetapi ini sebenarnya ancaman. Ya, silahkan kalian bersenang-senang dengan kekufuran, dengan kesyirikan, tetapi itu hanya sebentar, sebagaimana tegaskan oleh Allah di ayat yang lain. Qalilan.
senang-senangmu itu sedikit. Ini pesan bagi kita bahwa bila seseorang misalnya bersenang-senang dalam waktu yang lama, misalnya bertahun-tahun senang di dunia, tetapi tiba-tiba ujungnya adalah kesusahan. Ini menjanjikan atau tidak? Setelah bersenang-senang, tetapi kamu setelah itu nanti susah. Tetapi kalau sekarang kamu susah, dan setelah itu kamu nanti akan bersenang-senang selama-lamanya. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih bersenang-senang terus selama-lamanya. Mana ada? Mana ada? Dalam urusan dunia akhirat ini, dunia adalah ujian. Maka yang diterapkan oleh orang-orang yang baik di dunia ini, para nabi dan rasul, justru dunia mereka lebih banyak susahnya. Kata Nabi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia di bumi ini yang paling berat ujiannya, kesusahannya para nabi. Ya. Jadi berbanding balik dengan yang ini, disuruh sekarang kalian di dunia bersenang-senang tetapi ujungnya neraka. Ini ancaman yang sangat menakutkan ya. Walau benar-benar senang mereka di dunia, tetapi kalau di neraka ujungnya tidak akan menjanjikan apa-apa kecuali kesengsaraan. Maka jawaban tadi benar. Kemudian untuk ayat yang berikutnya, qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wa la khilal. Pertanyaan dari ayat ini adalah makna kata khilal dari ungkapan la bay'un fihi wa la khilal. Khilal apa artinya? Mau banyak yang jawab di tangan. Sini kosong. Ya Pak, silakan yang berkacamata. Persahabatan atau pertemanan. Ya. Yang akrab ya. Yang apa namanya sekarang ini? Bestie ya. Istilahnya bestie. Pertemanan yang akrab. Ya. Kalau bahasa apa tuh? Konco plangkin. Konco plangkin. Nah, enggak ada dia. Kalau konco plangkin itu kan ketika kawannya itu ada masalah, dia membantu. Dan tidak berpikir panjang. Betul-betul susah sama susah, senang sama senang. Itulah khilal itu. Makanya khullah, berkasih sayang. Ya. Berkasih sayang. Pertemanan, hubungan yang diikat oleh kasih sayang yang luar biasa, di akhirat itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Bahkan antara yang diikat di dunia ini dengan tali yang kuat seperti pernikahan, ya, atau keturunan, anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, saudara istri dengan suami, suami dengan istri, itu terputus di akhirat. Kalau Nabi saja mengatakan kepada anaknya, darah dagingnya, anak yang sangat disayanginya, Fatimah, ya, dia mengatakan di hadapan Allah saya tidak bisa berbuat apa-apa, bagaimana dengan yang lainnya? Makanya makna khilal itu adalah pertemanan, persahabatan yang benar-benar akrab, erat, yang nanti akan ada bantu-membantu, tolong-menolong, lapang-melapangkan. Ya. Tetapi di hari itu kata Allah tidak ada lagi itu semua. Kemudian pertanyaan terakhir, apa saja yang diperintahkan oleh Allah di dalam ayat yang ke-31 ini kepada orang-orang yang beriman? Kami Ustaz. Silakan. Dan perintahkan mendirikan sholat dan infakkanlah sebagian rezeki. Masya Allah. Ya, diperintahkan sholat dan infak. Dirikanlah sholat ya, bukan mengerjakan tapi mendirikan sholat, menegakkan, membangun sholat, kemudian yang kedua berinfak dari sebahagian yang direzekikan oleh Allah dengan cara baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ada pelajaran ya dari dua perintah ini ya dalam hubungan dalam tatanan agama Islam. Islam itu secara tatanannya bukan sekedar mengurusi
dalam istilah sekarang ini hablum minallah saja, tetapi justru Islam juga mengatur dalam istilah sekarang dengan hablum minannas. Bagaimana cara meletakkan dua perintah ini dengan dua hubungan tadi? Mana yang hablum minallah dan mana yang hablum minannas? Ini pertanyaan yang setelah terakhir tadi. Silakan. Yang berhubungan dengan hamba dengan Allah itu apa perintahnya, dan antara manusia dengan manusia apa? Ya. Berinfak. Kalau sesama makhluk, sesama hamba adalah dengan hubungan makhluk sesama makhluk adalah berinfak. Sementara antara hamba dengan Allah adalah menegakkan salat. Makanya ini tambahan faedah bahwa salat itu dinamakan dengan salat. Diambil terkadang dari kata silah. Silah itu kalau silaturahim hubungan silaturahim. Maka kata ulama, salat itu diambil dari kata silah, yaitu menghubungkan antara hamba dengan Allah. Makanya sedang salat itu kita langsung koneksi dengan Allah. Maka dalam bacaan Al-Fatihah saja ada dialog antara hamba dengan Allah dalam salat. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang sahih, seorang hamba bila membaca Al-Fatihah dalam salat, maka Allah langsung menjawab. Alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah, asna alayya abdi. Malik yaumiddin, langsung dijawab oleh Allah, majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung dijawab oleh Allah, hadza baini wa baina abdi. Kemudian ketika hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kata Allah, hadza li abdi wa li abdi masal. Ini permintaan ini yang diminta oleh hambaku ini ia dapatkan, dan ini permintaan untuk hambaku, bagian hambaku, dan dia mendapatkan apa yang diminta. Jadi langsung ada komunikasi, ada dialog antara orang yang salat ketika membaca Al-Fatihah di dalam salatnya. Ini beberapa pertanyaan, dan silakan yang tadi membaca pertama, kemudian yang menjawab pertanyaan mengambil kitabnya yang sudah tersedia, dan untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai demikian. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pilih. Jadi begini. Nah, ini 10 hari kan?
Sekarang awak ikut dengan rumah, dia menyenangkan hati dia. Kalau tetua dia kan, awak tak boleh tanggung, anak-anak besar semua. Ada tu lagi kerajaan. Jadi di bawah. Udah sama kita atau di mana? Ada. Hah? Udah kan? Udah. Memang kita itu nggak lama. Itu lama itu perintah sama Ustaz Sudah hadiahnya mau. dia jemput kami. Kami. Itu bangunan ni. Iya sih. Bangunan ni. Sama. Ya, kalau hotel sama ya lah murid yang masuk. Ini dah pelangnya. Ya untuk kemarin ni berapa? Kita tahu aja. Dia satu HP satu. Apa lagi? Kamera lagi ya? Iya, mungkin ini dia lagi. Ya tahu lah. Kalau ada ikut. Selimaran. Enggak, ini nunggu. Oh, ya. Nggak bisa langsung matikan, Pak. Soalnya kan delay di harus nunggu kabar dulu.